Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di video saya. Pada video kali ini saya akan memberikan tutorial cara membuat password atau token di ulangan menggunakan Google Form antara satu siswa dengan siswa yang lain. Ini berbeda passwordnya atau tokennya. Jadi ini jawaban dari pertanyaan salah satu komentator di video saya sebelumnya dari Mas Muhammad Najmi. Jadi seperti ini pertanyaannya, Bang mau nanya kalau semisal setiap siswa mempunyai token yang berbeda dalam satu ujian bisa enggak? Nah, seperti ini ya. Nah, ternyata ini sudah saya temukan caranya. Nah, ini saya sudah punya Google Form untuk ulangan harian seperti ini. Ini sudah jadi ya. Ada halaman 1 itu untuk identitas, ada nama, kelas, password. Terus passwordnya itu nanti kombinasi antara NIS dan token. Jadi NISN dan token ya. Nanti kalau misalkan NISN dan tokennya salah, nanti nggak bisa masuk ya. Terus bagian kedua atau halaman keduanya adalah soal ulangan harian. Jadi nanti kalau misalkan passwordnya kok nggak sesuai, maka tidak bisa lanjut ke halaman berikutnya. Sekarang saya preview dulu. Tampilannya adalah seperti ini. Nah, seperti ini ya. Ini halaman pertama, ada judulnya ulangan harian, suruh masukkan nama, kelas, dan password. Nanti kalau misalkan passwordnya nggak benar atau nggak sesuai, maka nggak bisa lanjut ke nggak bisa lanjut ke soal berikutnya. Nah, sekarang saya coba masukkan dulu namanya, misalkan seperti ini. Ada Akbar Zaki ya, misalkan. Terus kelasnya misalkan saya ambil salah satu saja, tinggal pilih saja. Terus sekarang passwordnya. Nah, passwordnya ini adalah kombinasi antara NIS dan token. Tadi Akbar Zaki, NISN-nya adalah ini. Saya kopikan ke sini. Kalau cuma NISN saja, maka nggak bisa lanjut. Ya, nggak bisa lanjut. Terus harus dikombinasikan dengan token. Nah, tokennya juga harus sesuai. Nah, tokennya untuk Akbar Zaki adalah yang ini. CGVKMP. Huruf besar, huruf kecilnya ngaruh ya. Makanya ini harus sesuai. Nah, seperti ini. Terus, jika diklik berikutnya, ini belum sesuai juga. Atau belum bisa juga. Karena apa? Karena di sini harus ada tanda stripnya. Ya, stripnya. Nah, seperti ini. Ini baru bisa. Nah, kalau misalkan kombinasinya kok salah ya, bukan yang pertama tapi yang mungkin salah satu yang bawah yang ini ya. Nah, saya pastekan di sini, lalu klik berikutnya nggak bakal bisa masuk. Jadi antara NISN dan tokennya itu harus sesuai. Ini adalah password yang berbeda, jadi harus sesuai ya. Nanti kalau misalkan nomornya atau NISN-nya pakai yang ambil yang bawah ya ini ya, misalkan nomor 66, saya ambil pastikan sini, terus strip, maka tokennya juga harus yang nomor 66, yaitu yang ini. Ya. Nah, saya kopikan, saya pastikan di sini. Maka jika diklik berikutnya, maka bisa lanjut. Saya klik berikutnya. Nah, bisa masuk ke halaman soal kan? Jadi seperti itu tadi. Jadi previewnya adalah setiap siswa itu mempunyai password yang berbeda. Nah, sekarang tutorial cara membuatnya ya. Cara membuat password atau token yang berbeda antara satu siswa dengan siswa yang lain. Silakan bisa ikuti langkah-langkah berikut ini. Langkahnya adalah yang pertama kita harus menyiapkan Google Form dulu untuk ulangan harian. Google Formnya sudah dibuat ya. Ada di sini terdiri dari dua bagian atau halaman. Ada bagian satu itu untuk identitas, ada nama, kelas, dan password. Terus bagian keduanya baru ke soal. Jadi jangan langsung muncul soalnya, tapi harus ditaruh di bagian kedua atau ketiga. Jadi intinya tidak di halaman pertama ya. Halaman pertama itu harus isinya adalah ada nama, kelas, atau password ya. Password token juga ini harus wajib ada. Terus untuk sebelumnya, misalkan kita akan membuat token, biasanya kita akan dimasukkan seperti ini. Jadi kita pakai validasi. Ya, validasi. Terus biasanya kalau sebelum-sebelumnya itu biasanya seperti ini, misalkan ya seperti ini password ya. Jadi validasinya adalah teks terus berisi password. Jadi kalau seperti ini nanti antara satu siswa dengan siswa yang lain itu passwordnya sama ya, passwordnya sama. Jadi kalaupun ada 100 siswa passwordnya ya ini semua ya, itu pasti bisa masuk. Nah, sekarang cara membuat supaya antara siswa A dan siswa B itu tidak sama passwordnya ya, tidak pas passwordnya. Nah, sekarang ini sudah sesuai untuk Google Form-nya sudah pas ya, sudah jadi. Sekarang kita masuk ke database-nya. Nah, seperti ini.
Database saya sudah mempunyai, ada NISN, ada nama, ada kelas, ada token ya. Nanti untuk passwordnya adalah kombinasi antara NISN dan token. Jadi nanti kita gabung antara NISN dan token. Nah, cara menggabungnya adalah rumusnya tinggal menghubungkan dengan menggunakan kata hubung dan saja. Kayak gini, sama dengan kita klik NISN-nya yang ini, yang A2 ya. Terus kata hubung dan. Nah, seperti ini. Dan apa? Dan token. Jadi gabungan antara NISN dan token. Nanti hasilnya adalah seperti ini. Nah, supaya tengah-tengahnya ada stripnya, maka di bagian sama dengan di sini itu ditambahi petik 2, terus strip, petik 2 lagi, kemudian dan. Nah, jadinya seperti ini ya. Nah, seperti ini. Jadinya seperti ini ya, ada stripnya. Nah, untuk ke bawahnya, untuk nomor 2 dan seterusnya, kita kopikan saja ya, maka otomatis akan menyesuaikan dengan baris berikutnya. Oke, sekarang seperti ini ya. Jadi nanti antara satu siswa dengan siswa yang lain beda. Misalkan Ayu Nur, maka harusnya inputnya yang ini. Misalkan lagi Fadika, maka inputnya harusnya yang ini. Yang bawah juga sama, semuanya beda, nggak bakalan ada yang sama. Mustalifah misalkan berarti inputnya harusnya yang ini, nggak boleh beda. Kalau misalkan salah berarti nggak bakalan bisa masuk. Nah, terus selanjutnya setelah digabung antara NISN dan token, kemudian kita gabung antara siswa pertama sampai siswa terakhir. Nah, seperti ini caranya. Jadi, yang pertama di bagian sebelah kanannya lagi, setelah ini ya, setelah gabung antara NISN dan token, kemudian saya gabung lagi dengan baris bawahnya. Tapi untuk yang pertama kita sama dengankan dulu. Sama dengan, kita baris pertama diklik, enter. Nah, seperti ini ya, sama persis berarti. Terus di baris kedua kita masukkan sama dengan, terus kita klik yang atas. Kita klik yang nomor 1, diklik berarti F2. Terus kemudian dan. Nah, ini dan. Kita gabung lagi. Gabung dengan yang mana? Gabung dengan yang nomor 2 ya. Jadi nanti urutannya adalah yang pertama, yang kedua digabung seperti ini. Kemudian enter. Nah, nanti nyambung. Nah, terus untuk gabungan antara baris pertama dan kedua, nanti diantaranya harus ada tanda strip berdirinya, garis berdiri ya, seperti ini. Jadi petik 2, terus garis seperti ini, petik 2 lagi, dan. Nah, ini nanti posisinya di sebelahnya backspace ya. Silakan nanti dicek saja kombinasi tombol seperti ini ya. Kalau sudah di enter. Nah, nanti antara siswa pertama dan siswa kedua itu nanti diantaranya ada ini, ada tanda berdirinya, bukan huruf L, bukan huruf I ya. Nah, terus untuk berikutnya lagi, untuk baris ketiga, baris keempat, baris kelima, itu tinggal dikopikan saja. Jadi kayak gini, kopikan ke bawah, maka otomatis akan nyambung dengan ketiganya ya. Ini kan nyambung. Nah, ini kan munculnya di belakang. Jadi kita lanjutkan sampai paling akhir. Nah, seperti ini. Kalau paling akhir nanti munculnya berarti total dari siswa pertama sampai siswa ke 77 ya. Ini muncul semua. Nah, seperti ini, banyak banget ya. Tapi nanti ini yang terakhir itu adalah gabungan antara siswa yang pertama sampai siswa yang terakhir, karena tadi pakai kata hubung dan. Nah, kalau sudah seperti ini, saya ambil yang paling bawah. Yang paling bawah berarti total dari siswa pertama sampai siswa terakhir sudah ada semua ya. Lalu di yang paling akhir kita kopikan, klik kanan, terus copy. Ya, kopikan ini. Terus kita kopikan ke sini, ke bagian Google Form. Ini. Terus di bagian password. Untuk validasinya kalau misalkan masih ada, kita hapus saja dulu nggak apa-apa. Kita hapus, terus validasi. Terus angkanya diganti dengan ekspresi reguler. Ekspresi reguler. Saya klik. Terus berisinya diganti dengan kecocokan. Terus polanya adalah tadi angka yang tadi kita kopikan ke sini. Jadi di baris terakhir kita kopikan, kita copy ya, copy. Terus nanti pastekan ke sini, ekspresi reguler. Kita pastekan di sini. Nah, seperti ini. Nanti ini isinya adalah total semua siswa ya. Nah, seperti ini. Jadi nanti antara kombinasi antara NISN dengan passwordnya itu sudah sesuai. Terus di sini teks kesalahan khusus, silakan dikasih keterangan, misalkan mengetikkan salah, silakan
Silahkan isi kombinasi NISN dengan token. Nah, seperti ini. Nanti kalau salah munculnya seperti ini, ya. Jadi tadi saya hapus lagi, boleh, nggak apa-apa, saya ulangi. Untuk password atau token, ini dikasih validasi, ya, kasih validasi. Terus, untuk validasinya tipenya adalah ekspresi reguler. Nah, ekspresi reguler. Terus, di sini pakainya yang kecocokan. Nah, terus polanya adalah tadi, di baris terakhir kita kopikan, kita copy. Terus pastekan ke di sini, ke form atau Google Form. Nah, pastekan saja biasa, Ctrl V, terus teks kesalahannya silakan tulis dengan kalimat atau kata supaya nanti kalau misalkan salah suruh memperbaiki, ya. Silakan isi kombinasi NISN dan token. Nah, seperti ini, ya. Oke, kita coba. Ya, kita jalankan. Ini tadi kombinasinya sudah jadi semua, sudah ada. Saya jalankan, klik tombol pratinjau. Nah, seperti ini. Ini ulangan harian, ya. Untuk namanya saya ambil salah satu saja. Misalkan Ali Al-Majid, ya. Ali Al-Majid seperti ini. Terus misalkan kelasnya bebas, ya. Saya pilih yang 7 saja. Terus Ali Al-Majid nanti kombinasinya adalah ini. 00220567 dan seterusnya. Saya kopikan kombinasi antara NISN dan tokennya atau passwordnya. Saya pastekan di sini, ya. Sekarang saya coba hapus satu karakter, misalkan P-nya saya hapus. Maka jika diklik berikutnya nggak bisa lanjut, ya, nggak bisa lanjut ini, karena tadi harus ada huruf P-nya. Kalau ada huruf P-nya saya tambahi, maka diklik tombol berikutnya bisa lanjut. Nah, ini kan bisa lanjut. Nah, terus kalau misalkan passwordnya salah atau nggak ada passwordnya seperti ini, ya nggak bisa lanjut juga karena harus sesuai kombinasi antara NISN dan token. Nah, kalau misalkan pakai siswa yang lain, saya coba yang Riyad Akbar. Nah, seperti ini, Riyad Akbar. Terus password tokennya adalah pakai yang ini. Oke, saya ambil. Nah, seperti ini, maka jika diklik berikutnya bisa masuk karena benar sesuai. Tetapi kalau misalkan tokennya kok beda, misalkan menggunakan token siswa lain, ya, misalkan seperti ini, ya, seperti ini, maka jika klik berikutnya ya nggak bakalan bisa lanjut karena salah, ya. Harusnya tadi yang ini sih yang sesuai. Saya kopikan, ini kombinasi NISN dan password yang sesuai. Kalau sudah, klik berikutnya. Nah, baru bisa mengerjakan soal-soal di Google Form. Nah, kalau sudah ya berarti otomatis kirim, ya. Oke, seperti itu untuk tutorial dari saya, cara membuat NIS atau token yang berbeda antara siswa satu dengan siswa yang lain. Silakan bagi Bapak Ibu yang membutuhkan tutorial ini, silakan dipraktekkan sendiri untuk membuat ulangan atau pertanyaan-pertanyaan yang lain, ya, dengan menggunakan Google Form. Ini sudah ada jawaban tentang cara membuat password antara siswa A dan siswa B itu berbeda. Silakan bisa dipraktekkan sendiri. Oke, untuk tutorial kali ini cukup sampai sini dulu dan semoga bermanfaat. Cukup sekian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.